Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat semua ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinatri Akbar dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman semua mengenai industri. Apa sih itu industri? Istilah industri berasal dari bahasa Latin yaitu industria yang artinya buruh atau tenaga kerja. Industri adalah suatu kegiatan produksi yang menggunakan bahan tertentu sebagai bahan baku untuk diproses menjadi hasil lain yang lebih berdaya guna bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang industri berdasarkan produk yang dihasilkan. Berdasarkan produk yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara langsung, misalnya industri anyaman, konveksi, makanan, dan minuman. Selanjutnya adalah industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan. Misalnya, industri permintalan, benang, industri ban, industri baja, dan industri lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang industri berdasarkan bahan baku. Berdasarkan bahan baku yang digunakan, industri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam, misalnya industri pertanian, hasil perikanan, dan kehutanan. Yang kedua itu ada industri non-ekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih hasil industri lain, misalnya industri kayu lapis, industri pemintalan, dan industri kain. Selanjutnya itu ada industri fasilitatif atau disebut juga dengan industri tersier, yaitu industri yang kegiatan industrinya adalah dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain, misalnya perbankanan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata. Selanjutnya atas dasar sumber bahan baku yang lebih kompleks, industri diklasifikasikan sebagai berikut. Industri berbasis agro adalah industri yang memperoleh bahan baku dari pertanian. Tekstil katun, tekstil broni, gula, dan minyak sayur merupakan industri representatif kelompok industri berbasis agro ini. Industri berbasis mineral adalah industri yang menerima bahan baku terutama dari mineral seperti industri besi, baja, aluminium, dan semen termasuk dalam kategori ini. Industri berbasis pastoral adalah industri ini bergantung pada hewan untuk bahan bakunya seperti kulit, tulang, tanduk, sepatu, susu, dan sebagainya adalah beberapa industri berbasis pastoral. Industri berbasis hutan seperti papan kartu kertas, rayon, peralatan pengering, dan industri keranjang disertakan dalam industri jenis ini. Industri berdasarkan bahan mentah. Berdasarkan bahan mentah yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu industri pertanian, yaitu industri mengelola bahan mentah yang diperoleh dari hasil kegiatan pertanian, misalnya industri minyak goreng, industri gula, industri kopi, industri teh, dan makanan. Industri pertambangan yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil pertambangan, misalnya industri semen, industri baja, dan industri bahan bakar minyak. Selanjutnya adalah industri jasa, yaitu industri yang mengolah jasa layanan yang dapat mempermudah dan meringankan beban masyarakat, tetapi menguntungkan seperti itu. Nah, misalnya industri perbankanan, industri perdagangan, pariwisata, transportasi, seni, dan hiburan. Selanjutnya itu ada industri berdasarkan tenaga kerja. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu industri rumah tangga yang bergerak menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Industri ini memiliki modal yang sangat terbatas. Tenaga kerja adalah anggota keluarga dan pemilik juga pengelola industri, biasanya kepala rumah tangga itu sendiri. Nah, contohnya seperti industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe, industri tahu, dan makanan ringan lainnya. Industri kecil yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5-19 orang. Ciri industri kecil ini adalah memiliki modal yang relatif kecil. Tenaga kerja berasal dari lingkungan sekitar ataupun keluarga mereka sendiri. Misalnya industri genteng, industri batu bata, pengolahan rotan,
dan lainnya. Industri sedang yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20-99 orang. Ciri industri ini adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerjanya memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu. Misalnya, industri konveksi, industri bordir, industri keramik, seperti itu. Dan selanjutnya ada industri besar yang tenaganya lebih dari 100 orang. Ciri industri ini adalah memiliki modal yang besar yang dihimpun dalam bentuk kepemilikan saham. Tenaga kerjanya harus memiliki keterampilan khusus dan pimpinan perusahaan harus melalui uji kemampuan atau kelayakan tertentu. Baik, mungkin banyak sekali kekurangan atau kekeliruan dari apa yang sudah saya sampaikan. Lebih kurangnya semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman setelah menyimak video mengenai pembahasan jenis-jenis industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.